kabarnya? Pastinya semua baik, sehat, dan kita semua penuh dengan sukacita. Nah, semuanya kita siap memuji Tuhan? Baiklah, sekarang saatnya kita mau saat teduh. Selesai. Nah, tidak terasa ya, kita sudah memasuki minggu keempat di bulan Agustus. Masih dalam bulan budaya. Makanya, kamu lihat di sini, Cici, Kakak, Steven, kita, dan juga Koko Joses memakai baju apa ini? Kakak? Papua. Ya, kita memakai kostum Papua ya. Nah, tahun 2017 data di Indonesia ada 384 bahasa di Papua. Nah, karena itu kita ambil salah satu bahasa Sentani. Karena Gereja Kristus Ketapang ada ambil bagian melaksanakan misi di Papua melalui Yayasan Berkat mendirikan MTC di Sentani. Nah, memperlengkapi banyak sekali hamba-hamba Tuhan di Sentani, Jayapura. Oke, kita akan memuji Tuhan. Kita hari ini memakai bahasa Papua. Nah, kita mau menyapa teman-teman kita. Semuanya, sapaan kita yaitu Foy. Nah, apa yang artinya Foy? Salam. Salam buat kalian semua, adik-adik yang mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Yesus dombe-dombe. Dombe-dombe Yesus artinya apa, Kak? Yesus gembala. Ya, Yesus adalah gembala kita. Ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau mengatakan, Yesus dombe-dombe. Yesus adalah gembalaku. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Yesus dombe-dombe damane, tak pernah panai. Yesus dombe-dombe damane, tak pernah panai. Alai antu Yesus, andido damane. Alai antu Yesus, andido damane. Dombe-dombe damane. Yesus dombe-dombe, Yesus dombe-dombe, dombe-dombe damane. Wow, 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 Antone. Wow, 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 Antone. Yesus serai rama. Wow, 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 Antone. Oh, wow, wow, Antone. Wow, 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 Antone. Yesus serai rama. Wow, 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 Antone. Yesus dombe-dombe damane, tak pernah panai. Yesus dombe-dombe damane, tak pernah panai. Alai antung Yesus, andido damane. Alai antung Yesus, andido damane. Andido damane, tak pernah panai. Andido
siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Tuhan penuh dengan kemurahan-Nya. Dia sudah menghiasi hidup kita dengan begitu indah. Kita mau angkat satu pujian, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semua banyak karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh lagi berkumpul, biarpun kami hanya online. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kami rindu untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau kiranya Tuhan memimpin kebaktian kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah puji-pujian kami sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh memuliakan Tuhan. Pakai mulut kami, hati kami untuk boleh selalu menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kebaktian kami dari awal sampai akhirnya. Yang percaya berkata, amin. Ya adik-adik, semuanya Cici undang bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu pujian. Terpujilah namamu Tuhan, karena Tuhan itu adalah kuat dan penuh kemuliaan. Ayo semuanya kita tepuk tangan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran
kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kuat dan penuh kemuliaan. dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan,
Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan Ku hati. siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi adik-adik tunas remaja dan BBC dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Ibu Natalia dari Sekolah Minggu BKK Pusat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menolong kami, Tuhan yang memberikan kesegaran baru pada kami setiap pagi. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang kami lalui bersama Tuhan. Ketika pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Tolong kami, berikan kami hikmat dan akal budi supaya kami boleh mengerti firman yang disampaikan. Tuhan tolong kami, biarlah kami juga mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan terima kasih. Kami berdoa untuk perenungan firman Tuhan kami ini dari awal sampai akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernahkah adik-adik mengalami perpisahan dengan orang yang kita kasihi? Maksud saya, orang itu pergi meninggalkan kita, pindah ke kota lain,
pindah rumah, atau dia belajar di kota lain atau di negara lain. Mungkin kita ikut gembira karena dia punya rumah baru, atau dia dapat studi lanjut yang lebih baik. Tetapi kita juga bisa merasa sedih karena kita nggak bisa jalan-jalan bersama lagi, kita nggak bisa bercanda lagi, kita nggak bisa makan-makan bersama lagi, atau belajar lagi bersama. Perpisahan sementara ini bisa juga terjadi selamanya kalau kita kehilangan kontak. Namun, perpisahan sementara memungkinkan kita bertemu lagi dengan orang yang pergi dari kita bila dia berjanji, suatu hari saya akan kembali lagi. Mungkin kita akan bertemu lagi. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang berjudul Demi Kebaikan. Mari adik-adik kita membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 11. Hal ini kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kurang lebih 3 tahun lamanya Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Makan bersama, murid-muridnya melihat pelayanannya bersama, dalam berkhotbah, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dan lain-lain. Dan mereka mengikuti kemanapun Ia pergi. Ketika akan mengalami perpisahan dengan Tuhan Yesus adalah wajar mereka bersedih. Di ayat 5, Tuhan Yesus mengatakan, Aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Maksudnya, Ia pergi kepada Bapa di ayat 10. Di ayat 7, Tuhan Yesus mengatakan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kenapa ya? Kehadiran Tuhan Yesus secara fisik akan membuat murid-muridnya bergantung kepadanya dan menikmati kehadirannya. Sebenarnya Tuhan Yesus memilih mereka bukan hanya untuk berkumpul di antara mereka saja, tetapi melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, yaitu memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Misi Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Kehadiran Yesus secara fisik akan memberi manfaat yang terbatas, karena Ia dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun kehadiran Yesus secara rohani dalam diri setiap orang percaya melalui Roh Kudus, maka Tuhan dapat membimbing dan memampukan mereka tanpa dibatasi ruang dan waktu. Karena perpisahan tersebut lebih bermanfaat bagi murid-murid bukan hanya pada waktu itu, melainkan juga di segala tempat dan zaman. Minggu lalu kita belajar bahwa di Yohanes 14 ayat 16 dikatakan bahwa Ia meminta kepada Bapa agar mengutus Roh Kudus menyertai murid-muridnya, dan di Yohanes 15 ayat 26 dikatakan bahwa Roh Kudus diutus Yesus dari Bapa dan dalam Roh. Di Yohanes 16 ayat 7 ditegaskan kembali Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus kepada murid-muridnya. Kehadiran Roh Kudus itu sangat penting. Tuhan Yesus memang sudah selesai menjalankan karya penebusan di kayu salib, kebangkitan, dan naik ke surga. Namun perjalanan masih panjang.
Bahkan masih awal dan realisasi rencana penyelamatan itu sendiri. Ke-12 murid direkrut merupakan bagian penggenapan rencana itu. Bagaimana keselamatan yang sudah dikerjakan tersebut akan menjangkau seluruh dunia? Tuhan Yesus bertujuan menjangkau dunia melalui murid-muridnya yang nantinya melanjutkan pekerjaan, yaitu mewartakan berita Injil ke seluruh dunia. Disinilah peran Roh Kudus sangat besar, yaitu menjalankan misi Allah bekerja melalui murid-muridnya. Contohnya, bagaimana Petrus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus menjadi orang yang memberitakan Injil keselamatan sampai akhir hayatnya dan merasa tidak layak disalib seperti Kristus. Petrus mati di salib terbalik. Intinya, Roh Kudus adalah pribadi yang mengaplikasikan keselamatan yang telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Sangat banyak hal yang bisa kita bahas mengenai peran Roh Kudus dalam karya keselamatan. Kali ini kita akan membatasi 3 misi Roh Kudus di dunia yang sangat penting dan mendasar. Yohanes 16 ayat 8 tadi dikatakan, "Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan 3 hal, yaitu dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kata menginsafkan dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, mempunyai arti yang cukup luas, yaitu menyingkapkan, membuktikan kebenaran dan membuktikan ketidakbenaran dan meyakinkan. Jadi dapat disimpulkan, menginsafkan maksudnya membuka pikiran dan membuktikan ketidakkebenaran. Beranjak dari situ, barulah ada dasar yang menghakimi. 3 hal yang diinsafkan oleh Roh Kudus, yaitu 1. Tentang dosa. Bayangkan manusia yang selalu mengikuti dunia, yang tidak pernah memperhatikan hal rohani dan bahkan menolak Yesus, tiba-tiba berhenti mengikut dunia dan menjadi pengikut Yesus yang setia. How come? Bagaimana mungkin? Jadi dengan hadirnya Roh Kudus, pertama manusia diinsafkan akan keberadaannya yang berdosa. Kalau Roh Kudus membukakan pengertiannya, lalu menuntunnya akan menginsafi dosanya. Yang kedua, Roh Kudus menginsafkan dunia dari kebenaran. Kalau dalam bahasa Inggris, kebenaran bisa berarti righteousness dan truth. Tapi kebenaran di sini yaitu righteousness. Artinya kebenaran yang mengacu kepada karakter Kristus yang benar sebagai standar mutlak dalam kehidupan setiap orang. Tanpa standar ini manusia tidak akan menyadari kekurangan dan keberdosaannya. Jadi Roh Kudus bekerja dalam hati manusia agar manusia dapat menilai dirinya berdasarkan standar Allah di dalam kebenaran Kristus dan menyadari ketidakbenaran dirinya. Yang ketiga, Roh Kudus menginsafkan dunia akan penghakiman. Penghakiman yang dimaksud terjadi saat dosa manusia dikonfrontir oleh kebenaran Kristus, maka hukuman yang pantas dijatuhkan. Roh Kudus menyadarkan bahwa penghukuman Allah ditanggung di salib Kristus, sehingga manusia yang percaya kepada Kristus akan terbebas dari hukuman. Namun bagi mereka yang tidak percaya, hukuman merupakan konsekuensi yang akan diterima. Jadi adik-adik semua, kita memahami betapa besar kasih Tuhan Yesus kepada muridnya dan dunia ini demi kebaikanmu. Jadi Tuhan Yesus pergi demi kebaikan para muridnya. Apakah masih ada di antara kita yang jatuh ke dalam dosa? Tetapi Roh Kudus menegur sehingga menyadari dosanya dan bertobat.
Atau adakah yang bertobat karena ada yang mengingatkan tentang penghakiman Allah? Apabila kita semua yang sudah menjadi orang Kristen tetapi masih menjalani gaya hidup di luar yang penuh dosa, misalnya berbohong, tidak hormat kepada orang tua, menyontek, atau melakukan hal-hal dosa yang lain, kiranya Roh Kudus akan menginsafkan siapapun dia tentang dosanya. Kita akan berdoa untuk hal tersebut. Apakah ada di antara kalian mengenal orang seperti teman, keluarga yang membutuhkan pelayanan Roh Kudus untuk menginsafkan perihal dosa, kebenaran, dan penghakiman? Kita sepatutnya yang sudah mengalami kasih anugerah Kristus yang menebus kita dari segala dosa kita. Kita doakan mereka agar Roh Kudus Tuhan bekerja untuk keselamatan mereka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk karya Roh Kudus yang menginsafkan kami tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Biarlah kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran akan Tuhan, dan senantiasa Roh Kudus yang mengingatkan kami, yang menghibur kami, yang menolong kami, dan menginsafkan kami dari segala dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk karya besar penyelamatan-Mu di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang menolong kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami penghiburan, berikan kami pertolongan dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk itu semua. Terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk sekolah, terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih untuk gereja, sehingga kami boleh belajar firman Tuhan, sehingga kami boleh melangkahkan kaki bersama-sama dengan Tuhan, menuju masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Dan bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sama seperti minggu yang lalu, persembahan ini dapat ditransfer dengan nomor rekening yang ada tertera di bawah ini, atau dikumpulkan lagi di amplop minggu yang lalu. Nanti setelah kita sudah bisa ke gereja untuk kebaktian, boleh diberikan ke gurunya masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan satu lagu dari Papua yang berjudul Foi Moi Sele. Foi Moi Sele. Foi Moi Sele. Tuhan Dehako Manggem. Foi Moi Sele.
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami masih bisa memuji, memuliakan Tuhan, dan kami juga menyanyikan puji-pujian, dan juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami terima hari ini memberkati kehidupan kami, menjadi iman yang bertumbuh di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Engkau memulihkan bangsa dan negara kami ini dari segala masalah dan yang terjadi di bangsa dan negara kami ini. Tuhan juga menolong para pemerintah kami, berikan hikmat untuk selalu bisa memimpin bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja GKK, biar Tuhan Engkau yang selalu menolong dan campur tangan untuk gereja ini. Kami bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan melalui mengikuti ibadah-ibadah yang kami ikuti selama ini. Tuhan juga Engkau menolong anak sekolah minggu yang saat ini sedang beribadah online walaupun dari rumah Tuhan, tapi firman-Mu selalu hidup di dalam setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat setiap guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan tetap menolong, memberikan kesehatan, kekuatan yang dari Engkau, supaya guru-guru kami diberikan sukacita ketika melayani Tuhan bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat semua kami yang sudah mengikuti ibadah online hari ini, biar Tuhan yang selalu memberikan kami berkat, damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Mari kita bersaat teduh. Selesai. Nah, adik-adik, kebaktian kita sudah selesai hari ini. Ingat ya, semuanya tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita mau memberi salam kepada kalian semua. Boleh?